Nah, aplikasi kimia analitik itu ada di berbagai bidang sebenarnya. Namun yang di-highlight di sini adalah pada bidang industri, di mana di situ kimia analitik digunakan untuk analisis bahan baku, quality control, dan juga untuk analisis produk. Selain itu, ada pada bidang pertanian yang terdiri dari untuk digunakan analisis tanah, analisis pupuk, dan juga analisis pakan ternak. Setelah itu di bidang kesehatan ada analisis obat, analisis darah, dan analisis urin. Begitu pula di bidang lingkungan, analisis polutan dan analisis limbah. Jadi berkisar dalam hal analisis ya, baik di industri. Nah, kalau kalian untuk teknik kimia, itu nanti akan lebih banyak ke arah industri. Ketika kalian nanti sudah menyelesaikan studi, kebanyakan berkarir di bidang industri. Kemudian apa sih chemical engineer itu? Mungkin ada yang bisa memberikan opininya. Sebenarnya teknik kimia itu apa sih? Karena kan kalian sudah menjalani 1 semester ya pertemuan pembelajaran teknik kimia. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan apa sih teknik kimia itu menurut kalian? Jadi Bu, bisa Ya, saya silakan. jawab? Silakan. Jadi menurut saya itu chemical engineer atau teknik kimia itu seperti kita menggunakan reaksi-reaksi atau segala hal yang berhubungan dengan kimia, baik dalam proses pengolahan atau bahan untuk kepentingan industri ataupun pemrosesan suatu bahan, di mana mengubah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan siap dipakai dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia itu. Tapi tentu saja dengan memperhatikan beberapa hal seperti ya kita juga memperhatikan kayak hal lingkungan, efek samping dan semacamnya. Oke, thank you Melvin. Good answer ya. Mungkin ada yang satu lagi yang lain yang mau menambahkan pendapat dari Melvin? Yang cewek-cewek mungkin. Saya kan belum kenal semuanya nama-namanya ya, belum hafal. Mungkin yang cewek, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Apa sih sebenarnya teknik kimia itu gitu? Apa yang membedakannya dengan teman-teman yang kuliah di MIPA kimia? Kan suka keliru ya, suka bingung gitu. Kan udah 1 semester. Apa kira-kira chemical engineer itu apa? Izin Cewek-cewek masuk. ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Ayudin Anastasia. Apa itu sebenarnya teknik kimia? Jadi teknik kimia itu adalah rekayasa yang mempelajari tentang proses pemrosesan suatu bahan, di mana bahan tersebut akan diperhatikan struktur-struktur pengolahannya, dan bahan tersebut diolah menjadi bahan yang berguna, baik itu bahan setengah jadi maupun bahan yang jadi. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, overall berarti udah paham lah ya apa sih teknik kimia itu. Nah, terus selanjutnya kita ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa kutipan gitu ya. Apakah chemical engineering itu adalah engineer yang bekerja di bidang kimia gitu, di industri-industri kimia saja, atau dia seorang kimiawan yang bekerja di dalam pabrik, atau yang C ini agak menarik ya, a glorified plumber, atau dia seorang apa ya sebenarnya bahasa Indonesianya tuh tukang pipa yang ahli gitu. Sebenarnya karena nanti kalian ketika udah semester atas, bukan semester atas sih, mungkin semester depan atau semester depannya lagi, saya lupa semester berapa, itu akan mempelajari mekanika fluida dan sistem perpipaannya gitu. Jadi nanti banyak belajar tentang pipa-pipa juga, karena kalau di industri kan pastinya pipa itu adalah salah satu alat transportasi utama. Kemudian tadi temannya sudah menjawab apa sih teknik kimia itu. Ternyata tidak, teknik kimia itu 3 ungkapan yang tadi di slide sebelumnya itu salah gitu. Jadi sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, chemical engineer itu berfungsi untuk
mengaplikasikan basic science. Basic science itu ilmu-ilmu sains yang dasar seperti matematika, kimia, fisika, dan bahkan ada biologi juga. Dengan menerapkan engineering juga untuk mendevelopment, mendesain atau mengoperasikan dan memaintenance proses dalam merubah proses tersebut untuk merubah raw material untuk menjadi produk yang lebih berguna dan meningkatkan nilai guna raw material tersebut untuk kehidupan masyarakat atau manusia lah ya, human environment. Nah, jadi sebenarnya nanti kalian ke depannya di teknik kimia ini nggak cuma belajar tentang chemistry atau chemical, karena mikirnya teknik kimia berarti bakal banyak belajar kimia. Waktu SMA saya dulu berpikir seperti itu. Tapi ternyata banyak sekali kita justru mempelajari matematika dan fisika. Lebih ke matematika dan fisika. Kimia tuh di awal-awal aja, basic science-nya di awal-awal semester 1 dan 2. Setelah itu akan lebih banyak mempelajari matematika dan fisika. Dan keywords-nya, kata kuncinya, teknik kimia itu dia untuk merubah raw material menjadi bahan yang lebih berguna atau produk yang lebih berguna. Itu. Nah, tapi di sini apa sih pelajaran yang dipelajari oleh seorang chemical engineer? Ini masih introduction ya untuk ke kimia analitik sendiri. Jadi chemical engineering itu termasuk dari menspesifikasikan alat-alat, jadi nanti mendesain alat-alat, menghitung dimensi alat, misalnya reaktor, tangki, pipa, dan lain-lain, menghitung dimensinya, kemudian menentukan operating condition, kondisi operasi dari temperatur, tekanan, kemudian juga neraca massa, massa masuk dan massa keluar, dan lain-lain. Setelah itu juga menentukan instrumentasi, jadi ada instrumentasi alat-alat di pabrik itu kan dia punya sistem instrumentasi ya. Jadi kalau misalnya satu tangki nih untuk mengukur ketinggian level indikatornya itu kan nggak mungkin setiap hari pekerjanya ngecekin per jam gitu ya. Di dalam tangki itu misalnya ketinggiannya harusnya 3/4 dari tangki itu full. Tapi kan mungkin saja bisa ada kendala di dalam sistem pompa dan lain-lain. Tidak mungkin pekerjanya itu setiap jam ngecekin tingginya cairan di dalam tangki. Jadi pastinya dia akan menggunakan instrumentasi. Instrumentasi ini akan memberikan warning nantinya kalau misalnya level cairan di dalam tangki itu kurang atau melebihi dari yang seharusnya. Serta dan juga proses kontrol untuk berbagai perubahan di atas ini. Ada equipment, operating condition, dan instrumentation. Nah, kemudian teknik kimia itu rata-rata mengolah apa sih gitu? Bisa mengolah udara, bisa mengolah natural gas, coal, minerals, energi. Jadi raw materialnya itu bermacam-macam. Tidak hanya misalnya mungkin di pikirannya selama ini, oh mungkin kalau teknik kimia itu cuma pabrik-pabrik kimia aja. Misalnya pabrik metanol, pabrik asam sulfat, pabrik NaOH, dan lain-lain gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi bisa juga mengolah bahan-bahan seperti batu bara, kemudian mengolah natural gas, bahkan sekarang juga mulai ke arah natural products atau bahan-bahan biomasa yang ada di sekitar lingkungan kita yang diolah menjadi produk yang lebih meningkat nilai gunanya. Nah, untuk mengubah raw material menjadi produk yang berguna ini, yang memiliki nilai guna, maka diperlukan kemampuan-kemampuan seperti chemistry, mathematics, economics, physics, dan biology, dan juga banyak sih sebenarnya ilmu-ilmu lain juga yang dipelajari di teknik kimia. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari kimia analitik ya, untuk memperkuat sisi chemistry-nya ini di bidang kimianya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nantinya akan dilakukan oleh seorang chemical engineer. Jadi bisa bekerja di industri petrochemicals, petroleum, natural gas processing. Walaupun mungkin ya petroleum ini sekarang masih seksi sih sebenarnya pekerjaannya. Cuma mungkin beberapa tahun ke depan karena ketersediaannya semakin limit, maka kita akan mulai bergeser ke ke green production ya, ke green production seperti biodiesel yang diolah dari biomasa dan lain-lain. Bisa juga di plastic and polymers, pulp and paper, makanya di kita tuh ada MKP, pulp and paper. Bisa juga bekerjanya di bidang instrumentation and process control, energy conversion, environmental control, bisa juga kalian ditempatkan di bagian K3 nantinya di pabrik, jadi tidak selalu diproses. Karena itu kita juga punya mata kuliah K3 yang mungkin kalian sudah mulai ngambil ya, ada yang ngambil ke semester atas. Ada biotechnology, biomedical and biochemical, food processing, ini juga lagi
lagi hits ya untuk di bidang teknik kimia. Karena itu kita juga menyediakan MKP teknologi makanan. Ada composite material, corrosion, and protective coatings, karena di pabrik nanti pastinya ada bagian-bagian korosi. Untuk mengatasi korosi, namanya biasanya inspection engineer atau corrosion engineer untuk mengatasi korosi-korosi. Korosi mungkin kalian udah ada yang tahu ya. Korosi itu kan diakibatkan oleh raw material yang bersifat asam. Nah, nanti itu ada engineer juga yang akan mengecek di dalam pabrik untuk hal-hal seperti itu. Bahkan untuk pharmaceutical. Jadi kita ada MKP teknologi obat dan kosmetik, itu juga untuk memfasilitasi teman-teman yang nantinya maunya bekerja di bidang pharmaceutical. Namun bedanya dengan farmasi, kita lebih ke prosesnya. Jadi bukan meracik ya, bukan meracik komponennya, tapi kita proses ya gitu. Gimana sih untuk mengupgrade dia ke skala pabrik. Kalau teman-teman farmasi mungkin kan membuat racikannya di dalam skala lab, MIPA kimia juga seperti itu, skala lab, tapi kita tuh yang akan men-scale up dia ke skala pabrik gitu. Lihatin aja, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga, nah ini kurikulum teknik kimia itu terbagi menjadi basic science, engineering science, dan engineering design, which is kimia analitik itu masuk di dalam basic science bersama mathematics dan physics. Fisika dasar kan sudah ngambil kayaknya semester kemarin ya. Matematika mungkin lagi ongoing atau udah ngambil, saya kurang hafal. Di mana nanti semester depan baru masuk ke engineering science, akan ada pelajaran termodinamika dan lain-lain. Nah di sini kita masih masuk di basic science-nya. Sekarang, apa sih definisi dari kimia analitik? Mungkin di SMA kan sudah belajar kimia kan kalian ya? Cuman di SMA mungkin kimianya itu masih digabung antara kimia dasar dan juga kimia analitik. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal mengulang saja sih, merefresh ingatan-ingatan kalian tentang pelajaran kimia. Kayaknya yang rata-rata masuk teknik kimia ini suka mata pelajaran kimia kan? Oke, ini banyak yang ngangguk-ngangguk nih, katanya suka pelajaran kimia. Pasti nilai kimianya tinggi-tinggi ya. Nanti semester atas jangan shock ya. Karena banyak matematikanya juga gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini karena suka kimia, pastinya saya ngajarnya akan lebih mudah, dan nanti nilai-nilainya juga bisa lebih bagus. Kalau saya lihat, nilai-nilai angkatan 2020 itu lumayan bagus-bagus ya, yang saya lihat dari bimbingan saya sih. Saya nggak tahu kalau yang lain-lainnya. Semoga terus seperti itu sampai nanti. Nah, analytical chemistry itu apa sih? Jadi, analytical chemistry itu bisa juga didefinisikan sebagai science of chemical measurements. Jadi, dia tentang pengukuran. Berbeda dengan kimia dasar ya. Kimia dasar itu lebih ke basic atom-atom, molekul, apalagi ya, proton, elektron, neutron, dan lain-lain. Kemudian kalau di analytical chemistry ini kita lebih ke pengukurannya, measurement komponen-komponen yang ada di dalam suatu sampel. Dan chemical analysis ini bisa sangat diaplikasikan kalau setelah kalian lulus ternyata kalian tidak bekerja di pabrik atau bekerja di pabrik tapi tidak di bagian proses engineer. Ternyata kalian ditempatkan di laboratorium ya sebagai quality assurance atau quality control, maka akan banyak menggunakan analytical chemistry ini. Scope dari analytical chemistry itu ada 4. Yang pertama ada quantitation, kemudian ada detection, identification, dan separation. Apa sih yang membedakan keempat scope ini? Scope yang pertama itu tentang quantitation. Quantitation itu berarti kuantitas ya. Kalian pasti juga sudah tahu kalau kuantitas itu pasti berhubungan dengan jumlah ya. Makanya kata kuncinya di sini adalah how much of substance X in the sample. Jadi kalau berbicara tentang kuantitas itu kita pengen tahu berapa banyak sih jumlah komponen X yang ada di dalam sampel ya. Jadi kalau misalnya kalian melarutkan gula di dalam air, kalian itu kalau di kimia analitis pengen tahu berapa banyak sih gula yang larut di dalam air. Jadi hasil akhir analisisnya itu berupa angka. Bisa dalam satuan molaritas, bisa dalam satuan berat, per volume, ppm, dan lain-lain ya, itu kuantitas. Kemudian juga dalam scope yang kedua adalah detection. Detection ini kata kuncinya, does the sample contain substance X? Jadi kadang kalau kita penelitian, nanti kalian ada juga tuh mata kuliah penelitian,
kita tidak tahu misalnya A ditambah B, senyawanya A tambah B, hasilnya C misalnya, tapi kita nggak tahu hasilnya itu apa. Jadi tidak sesimpel misalnya NaOH plus HCl hasilnya NaCl gitu ya. Tapi kalau kita penelitian belum tentu seperti itu. Bisa saja senyawa yang dihasilkan itu tidak, kita belum tahu isinya tuh apa, komponennya tuh apa. Maka dengan kimia analitik kita bisa mentrace atau mengetahui komponen apa sih yang ada di dalam sampel tersebut, senyawa-senyawa apa saja yang ada di dalam sampel tersebut. Scope yang ketiga adalah identification, jadi mengidentifikasi, kata kuncinya, what is the identity of the substance in the sample. Nah, kalau di sini tadi untuk kalian sudah tadi sudah tahu gitu ya, sampelnya itu misalnya sampel X, mau tahu hasilnya itu benar nggak sampel X, A plus B tadi benar nggak hasilnya tuh X gitu. Kalau di identification itu yang benar-benar blind, jadi tidak tahu hasilnya tuh apa. Di sini baru diidentifikasi. Scope yang terakhir itu adalah separation. How can the species of interest be separated from the sample matrix for better quantitation and identification? Jadi gimana sih misalnya kalian punya senyawa, misalnya nih ada campuran yang simpel aja ya, di dalam air ada campuran senyawa A, B, C. Yang kalian mau ambil itu adalah senyawa A, yang mau dianalisa berapa persen senyawa A-nya. Tapi karena ada presence atau kehadiran dari senyawa B dan C, maka senyawa A ini tidak bisa dianalisis misalnya. Maka di dalam kimia analitik, kita harus pisahkan dulu senyawa B dan C-nya, baru nanti senyawa A ini bisa kita lanjutkan untuk proses analisis. Gitu. Jadi ada 4 scope ini di dalam analytical chemistry. Setelah itu di sini juga ada suatu analisis itu akan involve atau mengandung beberapa steps gitu. Jadi ada beberapa steps yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan analisis secara kimia. Yang pertama, particular problem, masalah apa yang sedang kalian hadapi. Jadi kalau misalnya jadi analis, apa sih masalah yang dihadapi ini? Kemudian yang kedua, your expertise. Kalian bisa tidak mengoperasikan alat-alat untuk analisa tersebut. Mungkin kalau karena kimia dasarnya kemarin online ya praktikumnya, jadi belum memegang alat-alat laboratorium kan ya. Mungkin tapi di SMA ada yang sekolahnya sudah melakukan praktikum ya, seperti buret, terus pipet, itu kan glassware yang dasar, yang basic. Tetapi di kimia analitik itu juga ada nanti alat-alat instrumen yang perlu ekspertis khusus gitu untuk mengoperasikannya. Yang ketiga adalah apakah aparatus atau alatnya itu tersedia di dalam laboratorium kalian. Jadi kalian sebagai seorang analis harus memperhatikan 3 hal ini. Nah, di sini ada step-stepnya kalau ingin menganalisis sampel, kalau andaikan kalian bekerja sebagai laboran atau quality control. Yang pertama itu mendefinisikan problemnya dulu, masalahnya apa sih gitu. Misalnya nih ada orang di pabrik mengantarkan sampel ke kalian, nah itu didefinisikan dulu problemnya, masalahnya itu apa, yang ingin diperiksa itu apa, request-nya dari konsumennya itu apa. Setelah itu baru menseleksi metodenya, karena kan metode itu nanti berbeda-beda, nanti kita pelajari ini, ada beberapa metode. Setelah itu menentukan representatif sampel, berapa sih jumlah sampel yang diperlukan untuk analisis itu gitu. Misalnya analisis asam lemak di dalam minyak. Nah, ditentukan berapa banyak sih sampel yang saya perlukan untuk menganalisa. Setelah itu baru memprepare sampel untuk analisis. Misalnya sampelnya harus alat yang digunakan untuk analisis, sampelnya harus berupa gas, maka harus tapi sampel kalian itu cairan, berarti harus dilakukan pre-treatment terlebih dahulu untuk merubah fase dari cair tadi menjadi gas. Nah, itu. Kemudian perform any necessary chemical separation. Kalau memang harus dipisahkan ya, seperti yang tadi di slide sebelumnya, maka pemisahan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada distillation atau distilasi, ini base-nya adalah penguapan karena pemisahan karena perbedaan titik didih, dan distilasi ini nanti kalian akan diminta untuk mendesain alat ya. Kalau deskripsi prarancangan pabriknya nanti ada menggunakan alat distilasi, maka akan ini didesain gitu. Precipitation atau menggunakan solvent extraction, ekstraksi, nanti ada praktikumnya.
tentang ekstraksi. Kalian ngambil praktikum kimia umum kan, nanti ada praktikumnya tentang ekstraksi. Ekstraksi itu ada padat cair, ada cair-cair gitu ya. Nah, setelah itu baru melakukan measurement, melakukan pengukurannya, dan yang terakhir hasil analisisnya itu ditulis atau dilaporkan, diolah datanya, kemudian dilaporkan. Ini adalah tahap terakhirnya. Setelah itu, next. Teknik analisa itu ada tiga jenis teknik analisa. Yang pertama ini dibedakan berdasarkan tujuan analisa. Yang pertama itu ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif, dan ada analisis struktur. Untuk analisis kualitatif, ini mengidentifikasi elemen, spesies, atau senyawa yang ada di dalam sampel. Jadi kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif ya. Kualitatif itu mau tahu apa sih senyawa atau komponen yang ada di dalam sampel. Jadi kalian diberikan sampel oleh konsumen, saya pengen analisa sampel ini, saya tidak tahu isinya ini apa, misalnya aja air di karang mumus ya, mau menganalisa air. Nah, analisa air di karang mumus itu kan kita tidak tahu komponennya apa saja selain H2O ya. Pastinya ada banyak tuh, ada limbah-limbah logam dan lain-lain. Itu kan blind sampel, gitu, tidak tahu. Nah, itu harus dianalisis secara kualitatif. Nah, ini nanti kita pelajari untuk kualitatif itu metodenya apa-apa saja sih yang bisa dilakukan. Dari kualitatif ini kita akan tahu apa saja senyawa yang ada di dalam sampel tersebut. Yang kedua, analisis kuantitatif. Di sini menentukan jumlah atau kadar absolut atau relatif dari suatu elemen atau spesies dalam sampel. Nah, ini keluarnya angka. Angkanya bisa dalam bentuk molaritas, atau part per million, ppm, atau berat per volume, atau volume per volume. Intinya di sini sudah tahu isi sampelnya itu apa, kemudian minta dianalisakan, misalnya di karang mumus tadi saya mau minta analisakan berapa sih persen merkuri yang ada di dalam sampelnya misalnya. Nah, maka itu harus dihitung berapa ppm atau berapa persen berat per volume. Yang terakhir adalah analisis struktur, menentukan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Jadi senyawa kimia itu dia kan punya atom ya, ada molekulnya, kemudian ada juga yang disebut dengan atom. Misalnya metanol itu kan CH3OH kan, CH3OH. Terus kalian juga belajar kimia organik kan pasti udah tahu ya. Misalnya lagi etanol C2H5OH. Nah, itu kalau misalnya kita analisis struktur, kita nggak tahu nih misalnya ya A plus B hasilnya C. Nah, C-nya ini kita tidak tahu. Kalau di kualitatif itu kan cuma bisa tahu senyawanya nanti senyawa C itu apa namanya. Nah, kalau di analisis struktur ini kita bisa tahu struktur molekulnya. Nanti kalau ada instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur struktur molekul. Dari struktur molekulnya baru kita bisa menentukan nanti itu senyawa apa yang ada di dalam sampel tersebut. Tuh. Nah, ini gambar yang bisa dilihat perbedaan jelas antara kualitatif analisis dan kuantitatif analisis. Jadi kalau kualitatif analisis itu tentang kualitatif analisis is what, tentang apa gitu ya, apa yang ada di dalam situ, di dalam sampel itu. Kalau kuantitatif analisis itu adalah how much, jadi berapa banyak, berapa persen. Nah, ini yang sering keliru ya, kalau misalnya ujian masih belum bisa mendefinisikan antara kualitatif dan kuantitatif. Padahal sangat mudah untuk dibedakan. Penggolongan teknik analisa yang kedua adalah berdasarkan senyawa yang dianalisis. Jadi ada anorganik dan organik. Ada yang tahu perbedaannya organik dan anorganik? Anyone bisa memberikan pendapatnya? Apa sih Saya, beda? Bu. Ya, silakan. Jas, siapa namanya? Kalau Jasman Jawa ya. Oke, silakan. Kalau kimia organik itu kimia apa sih? Dia tuh bisa terurai, sedangkan anorganik dia nggak bisa terurai. Organik itu unsurnya itu CHON, sedangkan anorganik itu selain itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jasman. Ya, tadi udah dijelaskan ya, kalau organik itu komponen senyawanya itu tertentu gitu, dibedakan dengan yang anorganik. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya di kelas, biasanya ini ada linknya untuk video ya, video penjelasan perbedaan antara organik dan anorganik.
Nanti videonya saya share aja dalam bentuk link Google Drive, karena kalau di Zoom itu kadang mutar video dia ini kadang-kadang bisa freeze gitu, jadi mendingan nanti saya share aja linknya ya. Yang berikutnya, penggolongan teknik analisanya berdasarkan cara yang digunakan. Yang pertama konvensional dan yang kedua adalah modern. Konvensional itu alat-alat menggunakan glassware di lab. Seperti saat praktikum kimia dasar kan, alat-alatnya ada buret, ada Erlenmeyer, ada pipet, dan lain-lain. Nah, kalau modern itu menggunakan instrumen. Instrumen ini nanti kita pelajari setelah UTS. Jadi ada instrumen-instrumen yang bisa digunakan. Kalau ada yang mungkin dulu SMA-nya sekolahnya di sekolah farmasi, mungkin ada yang sudah menggunakan alat-alat seperti ini ya. Seperti spektro, kemudian GC, dan lain-lain. Nanti kita refresh lagi ingatannya tentang alat-alat tersebut. Selanjutnya, berdasarkan jumlah yang dianalisis. Nah, kalau misalnya sampel itu kan jumlahnya macam-macam ya. Kadang kalau misalnya menganalisa Sungai Karangmumus itu bisa banyak banget sampelnya. Suka-suka kalian ngambil airnya seberapa banyak. Tapi kalau kita mengekstrak senyawa kimia, misalnya nih dari daun itu kan mengandung beberapa jenis daun, misalnya daun belimbing atau daun kelor. Daun kelor itu kan hits banget sekarang ya. Digunakan yang katanya bagus untuk kecantikan dan lain-lain, bisa juga untuk kesehatan. Karena daun kelor itu mengandung senyawa yang namanya flavonoid. Nah, flavonoid itu gimana cara ngeceknya kalau dia beneran ada di dalam daun kelor? Kita harus ekstraksi dengan pelarut yang sesuai, misalnya bisa menggunakan pelarut etanol. Nah, nanti flavonoid itu kan terekstrak dari daun jumlahnya sedikit ya, nggak bisa sebanyak sungai di Karangmumus kan ngambil sampelnya, pasti sedikit. Nah, karena jumlahnya sedikit, maka dibedakan nih jumlah analisisnya. Ada yang meso gitu, volumenya lebih dari 100 mikro ya, ini mikroliter. Semi mikro 50 sampai 100 mikroliter, bahkan ada yang mikro kurang dari 50 mikroliter. Kalau sudah sampelnya kecil-kecil dalam ukuran mikro ini, biasanya digunakan bukan pipet volume yang di lab ya. Kalau di lab kita itu kan pipet volumenya masih yang standar, yang paling kecil mungkin ada 1 mili kalau nggak salah. Ada yang 10, 25, 100, ada yang 1 mili kalau nggak salah paling kecil. Nah, di sini kalau kita ukurannya mikro-mikro, maka menggunakan mikropipet. Mungkin ada beberapa juga yang sudah pernah menggunakan waktu SMA, ada yang namanya mikropipet. Tapi di lab kita sendiri, di lab TK itu belum ada mikropipet ini. Teknik analisis, nanti juga kita akan pelajari beberapa ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada gravimetri. Sifat yang diukur adalah berat senyawa yang telah diketahui stokiometrinya. Ada titrimetri, ini yang sayangnya kemarin nggak praktikum kimia dasar ya. Titrimetri ini adalah praktikum, bukan praktikum, maksudnya metode teknik analisis yang menggunakan titran dan titrat ya. Jadi menggunakan alatnya buret dan Erlenmeyer. Pasti udah pernah kali waktu SMA ya. Kemudian ada juga teknik analisis menggunakan spektrofotometri atom dan spektrofotometri massa. Nah, ini menggunakan teknik analisis yang modern karena dia menggunakan instrumen. Dari spektrofotometri ini nanti bisa mengetahui sampel itu mengandung senyawa apa saja, bahkan juga bisa mengetahui berapa persen komponen senyawa kimia X yang ada di dalam sampel. Misalnya tadi mau tahu berapa persen kandungan flavonoid yang ada di dalam daun kelor, di dalam ekstrak daun kelor, bisa dianalisis dengan spektrofotometri ini. Tapi keluarannya nanti bukan langsung molar, tapi dalam bentuk absorbensi. Tapi ini nanti habis UTS kita pelajari ya. Dan ada beberapa teknik analisis lainnya juga. Oke, nanti kalau waktunya habis diingatkan ya PJ kelas. Selanjutnya ini adalah tadi sama different metodenya, tetapi berdasarkan presisi, sensitivitas, selectivity. Selectivity ada yang tahu nggak? Selectivity itu apa? Selektivitas, apa yang dimaksud dengan selektivitas? Selektivitas itu apa kalau di kimia? Oke, nanti mungkin kalau belajar teknik reaksi kimia akan lebih paham ya. Selectivity itu
dia akan memilih jalur mana, reaksi yang mana, yang akan misalnya kalau untuk mempercepat reaksi itu kan menggunakan katalis. Nah, katalis ini nanti akan menseleksi reaksinya agar cenderung ke arah produk yang kita inginkan. Itu yang namanya selectivity. Tapi kalau dalam analisis, berarti kalau misalnya ada komponen A, B, dan C, kemudian kita ingin menganalisis komponen A saja, maka selectivity ini akan semakin besar selectivity-nya, maka berarti dia akan semakin sensitif, dia akan semakin fokus untuk menganalisis komponen A saja yang kita ingin ukur gitu. Itu yang dimaksud dengan selectivity. Dan di sini ada perbandingan-perbandingannya dari segi kecepatan, biaya, dan juga untuk komponen apa. Misalnya gravimetri itu bisanya untuk inorganik. Kemudian titrimetri itu bisa untuk inorganik dan organik. Itu nanti bisa kalian baca. Konsentrasi. Nah, kita akan banyak berbicara tentang konsentrasi di dalam kimia analitik. Jadi konsentrasi itu definisinya adalah general measurement untuk mengukur berapa banyak jumlah zat terlarut yang ada di dalam pelarut, ya kan? Jadi konsentrasi itu adalah perbandingan antara jumlah dari zat terlarut di dalam sejumlah pelarut. Jadi konsentrasi itu biasanya rumusnya apa? M sama dengan N per V, ya kan? Kalau misalnya untuk zat terlarut di dalam cairan, maka kita menggunakan N per V rumusnya. Ada juga bisa menggunakan part per million satuannya, ada juga menggunakan berat per volume. Nah, ini adalah beberapa common units untuk melaporkan konsentrasi. Beberapa satuan-satuan yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi. Yang pertama adalah molaritas. Ini yang kalian mungkin sudah sering banget menggunakan ini ya, atau bisa dilambangkan dengan M. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah volume pelarut ya dalam satuan liter. Jadi M sama dengan N per V, itu N-nya adalah mol dari zat terlarut, dan V-nya itu adalah volume dari pelarut dalam satuan liter. Jangan lupa. Kadang ada tuh yang kalau misalnya di soalnya itu dalam mili, dia lupa mengkonversi ke dalam liter. Padahal kalau molaritas itu volumenya harus dalam liter. Kemudian ada juga formality, pasti kalian sudah pernah ini di SMA, seingat saya sih, waktu saya SMA ada ini di SMA, pelajaran tentang formality, ada normalitas ya, ini berhubungan dengan ekuivalennya, nanti dari molaritas bisa dikonversi ke normalitas dengan melihat ekuivalennya. Kemudian ada molality, ada weight persen W per W. Jadi kalau baca jurnal-jurnal internasional, mereka kadang tidak menggunakan molaritas, tapi mereka menggunakan persen W per W. Gitu. Apa nih persen W per W? Gitu. Dulu ada yang bingung, ternyata W per W ini adalah persen berat per berat. Kalau dalam bahasa Indonesia, mereka nulisnya persen B per B. Jadi berapa gram zat terlarut di dalam 100 gram pelarut. Kemudian ada volume persen, volume per volume, atau weight to volume persen weight per volume, ada part per million, ini yang sering digunakan ya, kalau dalam jurnal-jurnal di teknik kimia ataupun teknik lingkungan, kalau berbicara tentang limbah dan lain-lain, biasa sering menggunakan satuannya ppm atau part per million. Ini nanti kalian bisa baca ya di sini. Kalau misalnya lupa, kalau molaritas itu apa ya rumusnya gitu. Nah di sini ada, bisa dilihat dari unitnya ini rumusnya. Siapa tahu ada yang lupa. Walaupun saya yakin udah hafal pasti di luar kepala ya kalau molaritas. Ini bentar. Example. Example-nya nanti kalian pelajari sendiri dulu, dibaca. Kalau misalnya bingung, baru ditanyakan di grup ya, di grup WA. Jadi grup WA itu fungsinya selain untuk komunikasi perkuliahan, juga bisa untuk bertanya. Kapan aja kalau mau nanya, boleh di chat. Nanti saya balasnya pas saya buka grupnya, atau pas saya lagi nggak sibuk, nanti saya balas ya. Jadi santai aja, di grup boleh nanya-nanya tentang pelajaran. Misalnya sekarang masih belum on nih, belum ngerti, atau masih dengerin aja, nanti kan pas baca lagi atau ngelihat recordnya, kemudian muncul pertanyaan gitu, nanti nanya aja di grup atau di Mols. Di Mols kan ada kolom komentar, kalian tulis aja. Nanti pasti saya balas, walaupun nggak langsung ya, misalnya berapa jam atau besok harinya baru dibales, pasti dibales. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa nanyanya di WA. Untuk example 2 juga nanti bisa dibaca dulu.
Nah, analisis dengan pengukuran, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur dalam kimia analisis. Jadi, contoh-contoh alat pengukuran di kimia analisis untuk yang alat konvensional, ada neraca, kan ada neraca analitik, sorry, ada neraca analitik, kemudian ada pipet, ada buret, ya. Ini adalah hal-hal alat-alat glassware yang umum digunakan untuk kimia analitik. Neraca digunakan untuk mengukur massa sejumlah kuantitas zat. Nah, neraca ini ada yang konvensional juga dan ada yang elektrik. Kalian sudah pernah kan pasti menggunakan neraca analitik ya? Ada yang belum pernah? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Ini nih neraca analitik. Sayang banget ya kita nih belum bisa praktikum karena COVID ya. Tapi nanti insya Allah kalau sudah nggak COVID, kalian bisa bebas kok ke laboratorium kalau mau ngelihat alat, atau mungkin nanti bisa ada waktu mencoba praktikum secara langsung gitu ya, kalau misalnya COVID-nya sudah selesai. Nah, kimia analitik itu yang seperti ini. Jadi nanti di sini kalian bisa menggunakan misalnya cawan Petri, atau menggunakan gelas kimia yang ukurannya kecil ya. Nanti ditaruh di sini, diletakkan di sini alatnya, baru setelah diletakkan alat untuk menampung bahannya, nanti kalian di sini harus dipencet ada rezero, dinolkan lagi. Setelah dinolkan, baru dimasukkan bahan kimia yang mau ditimbang. Nanti di sini akan muncul nih berapa masanya. Nah, neraca kimia analitik lagi, neraca elektrik ini atau neraca analitik ini dia bisa sampai 4 angka di belakang koma. Jadi dia sangat akurat untuk proses analisis. Kita biasa menggunakan yang neraca analitik ini untuk mengukur bahan kimia yang ingin digunakan, karena dia kan sampai 4 angka di belakang koma, jadi dia lebih sensitif dan lebih akurat. Itu cara-caranya, dan di sini ada maksimalnya ya, kalau saya nggak salah di lab itu 210 apa 250 gram gitu. Jadi jangan sampai tempat yang digunakan untuk mengukur bahan itu berat sekali terus dimasukin ke neraca analitik. Nanti neraca analitiknya bisa rusak atau error. Cuman ini lebih mudah karena sensitivitasnya juga tinggi. Yang konvensional ini nggak ada sih di laboratorium kita. Dan ini agak ribet. Saya pernah pakai di laboratorium di ITS. Di ITS itu ada masih simpan timbangan seperti ini, dan mereka ada yang masih menggunakan gitu untuk beberapa praktikum, misalnya terlalu banyak praktikannya akhirnya dialihkan ke sini. Dan juga kadang mahasiswa ada yang pengen aja nyoba gitu gimana sih cara menggunakan ini, dan menurut saya agak ribet. Lebih enak yang ini sih, lebih enak yang elektrik. Kalau di lab kita pakai yang elektrik. Ini masih yang tadi penimbangan. Pengukuran volume. Pengukuran volume ada beberapa alat, ada pipet ya, ada pipet volume, ada pipet ukur, ada mikropipet, dan ada string pipet. Pipet volume ini yang seperti ini. Atau bisa juga dibilangnya apa ya, biasanya pipet gondok ya, karena bentuknya. Kemudian ada pipet ukur. Ada juga ini alat bulb yang digunakan untuk menghisap larutan supaya dia bisa naik nih. Nanti di sini ini pasti sudah pernah pakai sih di SMA. Kalau ada yang belum pernah pakai, nanti mungkin kalau sudah selesai pandemi bisa di lab kita bisa gunakan. Kalau mikropipet itu tadi yang untuk ukurannya mikro-mikro, yang sampelnya kecil banget, sedikit sekali. Kalau string ini mirip ya suntikan, seperti suntikan yang digunakan. Nah, itu ada juga biasanya untuk sampel-sampel di dalam alat instrumen seperti GC, yang sangat sedikit sekali jumlahnya yang digunakan, jadi pakai pipet jenis ini. Ada buret udah tahu juga ya kalian ya, yang seperti ini untuk meletakkan titran. Nah, di sini ada makro buret, mikro buret, dan ultra mikro tergantung ukurannya. Kalau di lab kita adanya yang 50 mili ini, yang standar lah untuk praktikum kimia analitik dan kimia dasar. Nah, ini tadi konsentrasi larutan, ada molaritas, ada normalitas, ada persen volume per volume, persen weight per volume, ppm, part per million, part per trillion, part per billion, dan juga ada massa jenis atau densitas juga berpengaruh terhadap konsentrasi larutan. Membuat larutan dari bahan liquid.
Ini mungkin kalau jadi asisten, ya kalian harus bisa, asisten laboratorium maksudnya, harus bisa membuat larutan dari bahan liquid. Misalnya nih dari HCl. HCl itu kan dia tidak ada yang menjual HCl 100%, pastinya HCl-nya 36% rata-rata. Dari HCl 36%, terus mau bikin HCl 1N, satu normalitas. Biasa kan kalau di prosedur praktikum itu ya satu normalitas HCl gitu. Nah, gimana cara bikinnya satu normalitas HCl dari HCl 36%? Di sini kita tidak bisa menggunakan langsung ke N1 kali V1, N2 kali V2. Untuk tahu berapa sih HCl yang kita ambil volumenya, nah itu menggunakan persamaan ini. Jadi 10 dikali persen HCl-nya, misalnya di sini 36, dikali dengan densitasnya, kemudian dikali valensi, kalau HCl itu kan valensinya 1, terus dibagi dengan berat molekulnya, nanti dapat nilai N1-nya. Jadi dapat nilai normalitas HCl 36% itu berapa, baru dimasukkan di sini nilai N1-nya, kemudian N2-nya kalian mau bikin berapa normalitas sih sesuai prosedur praktikum. Misalnya mau bikin 1 normalitas, berarti sini 1 dikali dengan volumenya. Kalian perlu berapa? HCl 1 normalnya perlu berapa gitu. Misalnya perlu 500 mili untuk praktikum. Berarti dimasukin di sini 1 normalitas dikali 500 mili. Di sini N1-nya tadi didapat dari perhitungan ini. Nah, nanti dapat volume satunya, dapat berapa volume yang diambil dari HCl 36% ini. Tapi kalau untuk larutan-larutan yang sudah 100%, misalnya H2SO4, 98% gitu ya, kadang kita langsung menggunakan ini aja. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, rumus pengenceran ya. Atau misalnya dari HCl 1 normal yang sudah dibuat tadi, terus tiba-tiba pengen bikin HCl yang 10 normalitas. Nanti tinggal dimasukin ke persamaan ini, nanti diambil volume HCl 1 normalnya, baru dilarutkan dengan air, dengan jumlah tertentu yang sudah kita hitung. Persamaannya dengan rumus pengenceran ini. Jadi ini rumus pengenceran, molaritas awal harus sama dengan molaritas, bukan harus sama ya, maksudnya molaritas awal itu dilambangkan di sini dengan C1 atau biasa juga ada yang pakai M1 di sini. Jadi M1 V1 sama dengan M2 V2 atau di sini pakai C1 V1 sama dengan C2 V2, itu sama aja. Ini untuk rumus pengenceran. Nah, sekarang membaca pipet. Di sini reading a pipette atau membaca buret, kan sama kan, pipette dan buret. Kalian masih ingat ada meniskus atas, meniskus bawah? Apa bedanya antara meniskus atas dan meniskus bawah? Anyone? Ada yang masih ingat? Kalau baca pipette atau buret, itu kan ada aturannya, ada meniskus atas dan meniskus bawah. Ada yang masih ingat? Di SMA ada diajarin nggak? Untuk buret nggak ada deh, Bu. Kalau pipet? Kalau pipet ada, Bu. Sama aja sih sebenarnya. Pernah disinggung nggak tentang meniskus atas dan meniskus bawah? Atau di kimia dasar mungkin, praktikum? Sudah pernah dulu Bu di SMA. Gimana? Apa bedanya? Kapan sih kita baca meniskus atas? Kapan kita bacanya di meniskus bawah? Oke, kita refresh ya. Meniskus itu ini loh. Nih. Kalau kalian ngelihat di pipet atau buret itu kan sama seperti pipet ya. Mungkin ada yang belum megang buret secara langsung. Buret itu sama seperti pipet nih. Cuman dia panjang ada sampai 50 mili kalau yang di lab. Jadi di sini 50 mili. Kalau titrasi itu nanti larutannya di sini, misalnya yang jadi yang mau kita analisa konsentrasinya itu larutannya asam. Maka yang di buret itu nanti
di sini adalah basa. Jadi di sini asam, di sini basa, atau di sini basa, di sini asam ya, untuk menetralkan dia. Nanti kalau titrasi itu, kalau kalian ingat, di kimia dasar kayaknya ada ya praktikumnya, nanti dia akan berubah ya warnanya, kalau sudah melewati titik ekivalen, ya kan? Kalau sudah melewati titik ekivalen. Jadi di sini ditambahkan indikator, tergantung dari range-nya, bisa indikator PP, bisa metil orange, ada metil merah, dan lain-lain. Nah, nanti di sini berubah warnanya. Nah, buret ini sama cara kerjanya mirip dengan, bukan cara kerjanya sih, bentuknya mirip dengan si pipet juga untuk membaca volumenya di sini. Nah, sayangnya karena kemarin praktikumnya online, jadi kalian nggak bisa kan melakukan sendiri, tahu gitu gimana sih cara membaca si angka-angka yang di sini. Nah, itu kita mengenal yang namanya meniskus. Jadi kalau di dalam buret atau di dalam pipet seperti ini, kalau cairannya warnanya transparan ya, warna transparan seperti ini, kalau air kalian masukkan ke dalam pipet atau buret atau senyawa-senyawa lain yang bersifat transparan, maka dia akan membentuk cekungan seperti ini kan. Nah, ini namanya meniskus bawah. Jadi untuk larutan-larutan yang berwarna transparan, maka yang kita baca itu adalah meniskus bawah. Jadi bawahnya ini nih, garis ini. Ya. Bukan di atas yang ini, bukan yang di atas ini, tapi yang di bagian bawah ya. Jadi di situ, terus di sini, bentar. Jadi yang dilihat itu kalau dia larutannya transparan, maka yang di meniskus bawah. Jadi ini berapa nih kisarannya? Sekitar 4,48 atau 4,5. Kalau misalnya di sini berarti 4,86 atau 4,87, atau di sini 5, kan meniskus bawahnya. Nanti kalau nggak tahu tentang ini bisa keliru, jangan-jangan nanti pas di lab, ini kan 5 nih harusnya, dia bacanya di atas ini. Jadi 4,8, udah keliru kan milinya. Nanti konsentrasi yang didapat juga keliru. Kalau larutannya itu berwarna, misalnya warnanya ungu, merah, dan lain-lain, KMNO4, kalium permanganat, itu kan warnanya ungu ya. Nah, maka itu yang dibaca adalah nanti meniskus atasnya. Jadi itu yang membedakan antara larutan berwarna dan larutan yang transparan ya. Bisa di ini. Jangan lupa itu tentang meniskus atas dan meniskus bawah. Ini praktis aja sih latihan. Kalau di kelas biasanya berapa sih ini volumenya berapa gitu kalau dibaca. Kemudian ini molaritas, tadi kalau misalnya dari bahan larutan padatan, kalau yang tadi kan dari cairan. Misalnya mau bikin NaCl 1 molar, NaCl kan padat dalam bentuk serbuk seperti ini. Nah, kalau padatan gimana caranya supaya bisa jadi 1 molar misalnya? Maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Massa zat dibagi dengan mR atau BM, berat molekul, dikali dengan 1/V. V ini adalah pelarutnya dalam liter ya, atau pakai N/V, sama sih sebenarnya ini adalah mol per volume, cuman di sini berarti harus dihitung molnya dulu, massa per BM baru dikali dengan 1/V atau dibagi dengan volume, baru nanti jadi cairan. Jadi yang padatan ditimbang menggunakan neraca analitik, setelah ditimbang baru dilarutkan. Biasanya kita larutkannya di dalam gelas beker, lebih mudah daripada di dalam labu ukur seperti ini, karena kalau dalam gelas beker bisa diaduk untuk padatan-padatan yang sulit larut. Jadi harus diaduk, ada juga yang biasanya harus dipanaskan. Kalau mau mengencerkan lagi, baru menggunakan labu ukur. Nanti diambil berapa mili dari larutan itu, 10 mili misalnya diambil, baru ditambahkan air, misalnya perlunya airnya 100 mili. Kalau pakai air yang mau bikin larutannya 100 mili, maka labu ukur yang dipakai juga ukuran 100 mili. Kalau mau bikin 250 mili, maka labu ukuran dipakai 250 mili. Nanti larutan yang mau diencerkan dimasukkan 10 mili misalnya, terus ditambahkan air atau senyawa lain lah ya pelarutnya sampai batas tanda teranya. Di situ ada tanda teranya di labu ukur itu. Baru nanti dikocok-kocok sampai dia larut, jadi deh pengencerannya seperti itu. Nah ini preparing a solution of known molarity. Jadi ini tadi cara pengencerannya. Kalau di sini kalau bahannya itu mudah larut, ya boleh langsung di dalam labu ukur. Jadi dimasukkan dulu padatannya, baru dimasukkan pelarutnya sampai nanti berapa banyak
pelarut yang mau dipakai, terus kalau mau diencerkan, maka dia harus ditambahkan sampai tanda tera, baru dikocok-kocok sampai dia larut. Tapi in reality di lab, itu lebih mudah di dalam glass beaker kalau untuk padatan, karena kadang kita perlu mengadukan tadi. Sudah any question untuk pertemuan hari ini? Kayaknya udah jelas ya untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa di WA. Terus jangan lupa absen ya. Udah pada buka MOLS belum? Jangan lupa absen ya di postingannya itu. Absennya dibuka sampai jam 23.55 sampai malam. Karena untuk mengantisipasi kalau sinyalnya hilang lah, apalah macam-macam lah ya kendala-kendala mahasiswa selama pandemi ini. Jadi kita harus bersabar juga sih, harus berkompromi juga dengan mahasiswa-mahasiswanya. Oke, gimana selama kelas online selain kimia analitik, maksudnya semester kemarin ada kendala nggak? IP-nya bagus-bagus semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, karena online kayaknya ya. Selama online kayaknya dosennya berbaik hati gitu. Kalau di prodi Tekim, nggak tahu kalau prodi lain ya. Ya semuanya berbaik hati gitu. Mau ngasih nilai D itu kayak nggak tega gitu. Kalau dulu mah kalau di kelas tega-tega aja. Karena kasihan. Karena udah habis kuota, terus ya gini lah ya. Banyak sih, saya tahu mahasiswa banyak pengennya offline ya di kelas. Cuma memang mau tidak mau, kita juga sebenarnya lebih senang di kelas, cuma mau tidak mau karena kondisi yang seperti sekarang, mungkin memang kalau seusia kalian itu masih nggak masalah ya, terpapar COVID, mungkin fine-fine aja, nggak akan kenapa-napa. Cuma bagi dosen-dosen, apalagi yang sudah senior, mereka bisa efeknya cukup berat gitu. Bahkan di beberapa universitas, di universitas kita pun ada yang meninggal karena COVID-19 gitu. Karena itulah mungkin lebih baik kita ya sudahlah seadanya dulu online. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, bisa praktikumnya dicoba gitu ya. Nyoba alat gitu, nyobain alat di lab itu nanti bisa insya Allah. Tapi untuk semester ini sepertinya kimia umum, kan kimia umum yang berhubungan dengan kimia analitik ya, praktikumnya sepertinya sih kita online. Kita udah menyiapkan video-video praktikumnya, karena khawatir kalian kan jumlahnya banyak. Kalau terjadi sesuatu dengan kalian, atau keluarga kalian, misalnya kaliannya nggak apa-apa nih, sehat-sehat aja, tapi kan kalau keluarga di rumah kan kita nggak ada yang tahu ya, kalau ada yang tiba-tiba bermasalah gitu. Mungkin ada yang percaya COVID ini konspirasi ya. Saya juga kadang-kadang mikir seperti itu dulunya. Tapi setelah banyak teman-teman yang benar-benar awalnya sehat-sehat aja, tiba-tiba mereka terkena, saya jadi percaya gitu. Karena dulu kan awalnya kayak banyak apalagi di kalangan mahasiswa mungkin ya banyak yang nggak percaya juga gitu. Karena apaan sih kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi berita di sosial media yang beda-beda ya, maksudnya nggak semua harus kita percaya gitu. Saya juga dulu kayak ini kayaknya bohong deh COVID ini, karena udah mulai bosen di rumah kan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke bioskop, nggak bisa nongkrong ya kan. Terus tapi setelah melihat teman-teman yang beneran sehat-sehat aja, nggak punya penyakit apa-apa, tiba-tiba mereka harus diisolasi, mereka beneran sakit, saya jadi percaya. Terus ada teman juga di Jakarta gitu dari dinas pulang ke rumah, sekeluarga dia sama orang tuanya itu terkena, nyari rumah sakit susah banget, padahal ayahnya udah saturasi oksigennya sudah di bawah 80, udah sulit sekali bernapas. Dia sih nggak apa-apa karena masih muda mungkin ya, nggak kenapa-napa, tapi itu nyari rumah sakit susah sekali sampai akhirnya keterima, bisa dibantu keluarga yang dokter tuh di Bandung, dapat rumah sakit dari Jakarta ke Bandung. Jadi kayaknya mulai aware gitu, jadi mulai percaya, oh ya ini sepertinya memang benar adanya, walaupun mungkin ada memang yang tidak benar dari beberapa hal yang di media itu benar gitu. Tapi ada memang yang kena beneran gitu di sekitar kita. Jadi saya mulai percaya dan berdamai dengan keadaan gitu. Oke lah kita online dulu, praktikum apalagi kan
kita pasti nggak terima gitu online. Karena kan beda ya output yang dicapai antara online dengan di lab. Pasti beda megang alat dengan cuma nonton video doang kan kalian kemarin kalau online ya sama bikin laporan. Tapi ada sisi positifnya juga sih. Karena praktikum offline itu sebenarnya sangat melelahkan dan stressful gitu. Karena asisten labnya juga macam-macam lah kalau misalnya offline itu bikin laporannya juga tulis tangan, itu capek banget kalau menurut saya dulu. Jadi ada juga sisi kelebihannya walaupun kekurangannya yaitu jadi nggak tahu penggunaan alat dan lain-lain. Semoga cepat selesai ya pandeminya, nanti kita bisa coba alatnya di lab walaupun nggak praktikum langsung, maksudnya nggak melaksanakan praktikum normal, tapi nanti bisa nyoba, misalnya modul 1, nyobain titrasi itu seperti apa, nyobain ekstraksi nanti seperti apa. Mungkin itu aja. Nanti materinya saya upload di MOLS ya, sama videonya saya share ke grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kelasnya saya tutup. PJ-nya ada pertanyaan? Ya, cukup, Bu. By the way, temennya tadi ke pengadilan apa? Pengadilan agama, Bu. Katanya ngurus ini, ahli waris. Oh, saya kira dia apa udah menikah atau gimana gitu ya. Set. Soalnya pengadilan agama ngapain gitu. Oke deh, begitu. Oke, kelasnya saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Sama. Selamat pagi, Bu. Ada chat. Oh, udah. Selamat pagi, Bu. Oke. Ya.